dari mana? 1, 2, 3, 10. Otan susah ngitungnya. Banyak banget. Mana imut-imut semua. Bikin Otan gemes aja. Oh, Otan tahu. Ini kan burung puyuh. Tepatnya anak-anak burung puyuh. Mereka baru saja menetas. Para peternak burung puyuh sih biasa menyebut mereka dengan sebutan BOQ alias BOQ. Begitulah burung puyuh yang baru menetas hingga usia 30 hari disebut. Mama-mama ini sedang melakukan pemilihan DOQ alias anakan puyuh. Hal yang pertama dipisahkan adalah jenis kelaminnya. Anakan burung puyuh hasil tetasan ini disebut final stock. Final stock yang dihasilkan ini, jenis kelaminnya sudah bisa dipastikan sejak mereka menetas. Jika berwarna kecoklatan, pasti jenis kelaminnya betina. Sedangkan bila berwarna kehitaman, pasti berjenis kelamin jantan. Otan mau ajak teman-teman melihat kembali ke urutan awal penetasan. Teman-teman di rumah pasti penasaran kan, bagaimana telur-telur ini ditetaskan? Ini dia tahap awalnya. Telur-telur puyuh dipilih dan disusun di atas rak penetasan ini. Tak sembarangan telur yang dipilih loh. Hanya telur yang cukup ukuran saja yang akan ditetaskan. Telur yang layak tetas adalah telur yang memiliki kisaran berat 10 hingga 13 gram. Kalau soal memilih telur yang cukup berat sih, mama-mama ini jagonya. Cukup pakai tangan kosong saja untuk menimbangnya. Mereka sudah hafal di luar kepala. Kermaks alias keren maksimal. Telur yang baik biasanya bentuknya bulat lonjong dan harus mempunyai totol atau corak. Menurut para peternak, jika telurnya polos dan pucat, itu tandanya telur tidak baik dan berpenyakit. Telur-telur ini kemudian akan dierami. Eits, tapi bukan oleh indukan puyuh loh ya. Ya maklum aja, orang telur puyuhnya banyak begini. Yap, ini dia. Telur puyuh akan ditetaskan di dalam mesin ini. Mesin ini dinamakan mesin setter atau pengeraman. Dalam satu mesin ini mampu menampung hingga 2 troli telur loh. Di dalam mesin setter, telur-telur dihangatkan pada suhu sekitar 37 derajat Celcius. Nah, supaya semua telur mendapat panas yang merata, rak-rak telur ini akan diputar perlahan. Seru ya, muter-muter kayak komedi putar. Telur-telur puyuh akan berada di dalam mesin setter ini sekitar 14 hari. Nah, setelah dari mesin setter, telur-telur ini akan dipindahkan ke mesin hatcher alias mesin penetasan. Di dalam mesin hatcher, telur-telur juga dihangatkan di suhu yang sama. Akan tetapi, bedanya, telur sudah tidak diputar secara otomatis lagi. Selama 3 hari ke depan, telur-telur ini akan menetas sempurna. Yeay! Jadi seperti inilah perjalanan si puyuh dari mulai masih telur hingga menetas. Boleh dibilang mereka lahir hampir berbarengan di tempat ini. Hampir sekitar 30.000 anak puyuh yang tanggal lahirnya sama. Wah, tahun depan jangan lupa kalian semua traktir Otan pas ulang tahun ya. Anak-anak puyuh ini siap dikirim ke seluruh penjuru Indonesia untuk dibesarkan dan dikembangbiakan. Tapi jangan lupa untuk divaksin terlebih dahulu. Vaksinasi dilakukan agar puyuh nantinya tumbuh dengan baik dan sehat, serta terhindar dari berbagai penyakit. Ih, suaranya bikin merinding. Itu kan sang elang. Ia penguasa di udara. Hai puyuh, ayo kabur. Sepertinya ia mengincarmu. Oh, tidak. Sudah pasti kamu jadi santapannya
Bapaknya si Elang. Udah, Otan gak mau lanjutin cerita sedih dan mengenaskan ini. Di alam, dalam urutan rantai makanan, puyuh memang kerap jadi mangsa elang. Walau kerap jadi santapan, tapi si burung bercorak ini punya kemampuan berkembang biak dengan cepat. Mungkin begitulah cara mereka bertahan hidup dan tetap lestari di alamnya. Itulah sebabnya kemudian ia banyak dibudidayakan oleh manusia. Banyak orang yang salah kaprah menyebut burung puyuh atau menyamakannya dengan gemak. Padahal itu adalah dua jenis yang berbeda. Tapi sebenarnya cara membedakannya cukup mudah. Lihat saja jari kakinya. Kalau puyuh jari kakinya berjumlah 4, sedangkan gemak jumlahnya 3. Selain jumlah jari kakinya, hal lain yang membedakan puyuh dengan gemak adalah naluri dan kemampuannya terbang menghindari bahaya. Burung puyuh dan juga burung gemak termasuk unggas yang lebih senang hidup di tanah. Eits, jangan salah. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa terbang loh. Puyuh dan gemak punya kemampuan untuk terbang. Hanya saja jarak tempuhnya tak jauh. Kira-kira siapa di antara keduanya yang kemampuan terbangnya lebih baik ya? Nah, untuk membuktikannya, sekarang sudah ada agen Otan Kawijil yang akan bantu Otan. Ayo Kak, kita mulai. Tuh. Begitu diletakkan di meja, si gemak langsung terbang kabur. Wush. Jarak terbangnya si gemak cukup jauh. Jarak ini cukup untuk ia menghindar dari hal yang dianggap membahayakannya. Nah, sekarang gimana kalau kita coba burung puyuh ternakan? Kira-kira apakah ia cukup mampu terbang seperti halnya puyuh liar? Ayo Kak Wijil, letakkan si puyuh ternakan di atas meja yang sama tadi. Loh. Kok diam aja? Ayo dong sob, terbang. Atau lompat-lompat kek. Jangan mengecewakan penonton dong ah. Rupanya si puyuh ternak tak juga terbang teman. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ia sudah kehilangan kemampuannya untuk terbang. Ya maklum saja, ia sedari kecil tinggal di dalam kandang sempit di peternakan. Kemungkinan yang kedua, ia tak takut akan keberadaan manusia di dekatnya. Mungkin karena sudah terbiasa, jadi tak ada motivasinya untuk lari atau kabur dari bahaya. Telur puyuh tak hanya lezat untuk dijadikan hidangan loh teman. Tuh lihat, kulit telur puyuh ternyata juga bisa dijadikan kerajinan unik berupa pot atau vas bunga seperti ini. Cara membuatnya tak terlalu sulit kok. Bahan yang dibutuhkan hanya cangkang kulit telurnya. Bersihkan dan keringkan cangkang telur puyuh yang bercorak terlebih dahulu ya. Kemudian baru deh bisa diolah jadi bahan yang dapat mempercantik pot bunga. Seperti ini cara menempelnya. Ambil secukupnya dan tempelkan memakai lem putih seperti ini. Tempelkan terus pada pot atau gerabah sesuai corak yang diinginkan ya. Kita dapat membentuknya seperti garis ataupun corak kembang seperti ini. Jika sudah menempel seperti corak yang kita inginkan, pot gerabah tinggal dilapisi dengan cat pelapis kilat yang biasa kita pakai pada kayu. Tuh lihat, hasilnya jadi cantik seperti ini kan? Kulit telur puyuh yang bercorak indah membuat tampilan pot tanaman menjadi lebih kermaks alias keren maksimal. Dengan pot cantik bercorak kulit telur puyuh seperti ini, tanaman kesayangan kita pun jadi terlihat makin indah kan? Tuh kan, Kak Wijil aja sampai makin rajin merawat tanaman kesayangannya. Semprot-semprot terus Kak, biar tanamannya makin sehat dan segar. Ikan masir juga memiliki sebutan lain di berbagai daerah teman. Ada masyarakat yang mengenalnya dengan nama ikan semah, ikan tombro, ikan kancera, bahkan terkenal juga dengan sebutan ikan dewa. Meski namanya berbeda-beda, uniknya si ikan ini sama-sama dikeramatkan di berbagai adat dan budaya. Yuk, sekarang kita lihat si ikan masir yang di Pulau Jawa. Lokasinya ada di daerah Kuningan, Jawa Barat, teman.
Meski dikeramatkan, tapi masyarakat di sini bisa berenang bareng sama si ikan dewa loh. Seru ya bisa lihat si ikan dari dekat. Wih, ternyata ada banyak banget. Mereka dari keluarga ikan tor. Kalau di Jawa Barat, ia dikenal dengan nama ikan kancera atau ikan dewa. Ada fakta menarik nih mengenai si ikan perairan jernih ini. Ternyata ikan kancera ini doyan makan apel loh. Tuh lihat, kalau dikasih umpan ikan sama potongan apel, maka dua-duanya akan disikat. Weh, rakus juga ya kamu sob. Sebenarnya bukan rakus teman, tapi si ikan kancera ini lebih tepat disebut pemakan segala alias omnivora. Dikasih makan pakai apel plus seekor ikan kecil, dua-duanya disantap teman. Memang ikan pemakan segala kamu sob, cakep. Sayangnya populasi ikan asli Indonesia ini terancam punah teman. Bahkan sudah masuk dalam daftar merah IUCN. Soalnya tidak seperti saudaranya si ikan mas. Ikan kancera ini masih sedikit yang membudidaya. Ikan kancera hanya bisa tumbuh dan berkembang biak dengan baik di air yang berarus deras, berair jernih, dan dasar berbatu. Oh iya, suhu airnya pun harus rendah alias sejuk. Dan yang juga tak kalah penting, air tersebut harus memiliki kandungan oksigen yang tinggi. Weh, banyak banget ya syaratnya. Pantas saja ikan ini harganya mahal ya. Tuh, 2, 10, 50, wah 100 lebih. Bahkan mungkin ribuan kalau sebanyak ini. Luar biasa. Saking banyaknya, mereka ini sering disebut kepiting serdadu atau prajurit teman. Mereka akan selalu terlihat bersama-sama seperti sepasukan tentara yang sedang menjelajahi pantai di saat surut. Pasukan, siap gerak! Langkah tegak maju, jalan! Lapor komandan, semua kepiting serdadu siap menyaksikan tayangan siotan. Laporan selesai. Oh iya teman, si tuan prajurit ini cara berjalannya berbeda dengan sebagian besar kepiting jenis lainnya. Kalau biasanya kepiting berjalan menyamping, si serdadu ini justru berjalan ke depan. Persis seperti layaknya prajurit berjalan. Wah, keren ya. Menangkap kepiting serdadu ternyata harus pakai siasat juga loh teman. Tunggu, lihat, dan sergap. Harus secepat kilat untuk tangkap kepiting prajurit teman. Sebab mereka sangat peka kalau ada gerakan sekecil apapun loh. Jika terlambat sebentar saja, mereka akan langsung gali pasir dan sembunyi. Kepiting serdadu dengan kekuatan kakinya bisa menggali hingga sedalam 75 cm. Ukuran prajurit cilik ini rata-rata 3 cm. Berarti ia mampu menggali hingga 25 kali dari ukuran tubuhnya. Wah, luar biasa. Oh iya teman, tuan serdadu ini merupakan Crustacea detritivore atau hewan yang memakan detritus dari lumpur. Soldier crab memakan detritus atau sisa-sisa dari organisme yang telah mati dengan menggunakan capitnya yang berukuran kecil. Wah, lahap sekali kakak. Hati-hati tersedak ya. Nyam-nyam. Melihat kamu makan, Otan jadi lapar.
Kalian tahu tidak, cara makan kepiting prajurit ini berdampak sangat baik loh untuk lingkungan sekitarnya. Adukan dari capit kepiting prajurit mencegah kondisi anaerobik pada lumpur loh teman. Keren ya si kecil ini. Kepiting termasuk krustase yang bernafas dengan insang teman. Kepiting tidak bisa selamanya hidup di darat, melainkan hanya bisa bertahan 4-5 hari saja. Tahu apa sebabnya? Kepiting menyimpan cadangan air di dalam gill chamber atau ruang insangnya, yaitu di kantung-kantung air dalam insangnya. Jadi, nggak bingung lagi kan, kenapa kepiting bisa bertahan di darat juga? Nah, jangan ada lagi ya yang bilang kepiting termasuk hewan amfibi. Please deh, jangan malu-maluin Otan ya.